Jadi gini ya guys, ini gara-gara TV ini sering masuk ke Instagram story gue, udah banyak ditanyain sama teman-teman. Jadi, gue jawab aja sekalian sharing pemakaian TV ini aja. Ini adalah Polytron QLED Smart TV 4K UHD dan ini yang ukurannya 75 inch. Makanya nggak heran ya, teman-teman tuh suka salah fokus sama TV-nya saking gedenya ini. Hai semua, gue Wasa. Smart TV ini tuh kodenya agak panjang, yaitu PLD75UV5902. Smart TV ini tuh mampir ke tempat gue karena dipinjemin sama Polytron Indonesia. Setelah kemarin gue pernah bahas AC-nya dan gue bikin videonya juga ada nih di sini teman-teman kalau belum lihat. Kaget sih awalnya pas dikabarin mau datang dan pas pertama kali lihat bentuknya, fisiknya ini tuh kelihatan mewah banget. Jomplang banget sama TV 75 inch yang sebelumnya udah gue pakai dengan mayoritas warna hitam dan materialnya juga plastik. Nah kalau TV yang ini kita lihat dari samping, setengah bagian atasnya itu flat tipis banget dan setengah bagian bawahnya ya mesin si TV-nya ini. Smart TV Polytron ini materialnya mayoritas adalah metal. Ngangkat TV-nya 2 orang aja tuh ini menurut gue masih kerasa agak berat loh, beneran. Kokoh banget dan looks-nya juga berwarna chrome silver kayak begini. Stand atau kakinya si TV ini juga materialnya metal. Frame-frame-nya juga metal dan ini TV-nya tuh kenanya aman aja sih kalau misalkan kesenggol-senggol sama anak kecil yang ada di rumah kita. Buat portnya ada di sebelah kiri belakang yaitu ada 2 USB, 4 HDMI, jack audio 3,5 mm, digital audio out, antena, AV in, sama LAN. Nah impresi gue buat layarnya ini menyenangkan. Gambar yang dihasilin gue ngeliatnya agak-agak vivid tetap bagus. Ketemu warna hitam atau gelap juga bagus pekatnya. Gak ada warna-warna bocor abu-abu gitu sih kalau adegannya gelap atau visualnya hitam gitu pokoknya. Panelnya LED yang mana layarnya tuh udah support refresh rate 120Hz dengan teknologi quantum dot atau QLED. SDR10 Plus, support smooth motion dan juga bisa 4K upscaling. Smart TV Polytron ini OS-nya bukan Android TV, bukan juga Google TV, melainkan OS-nya sendiri. Dan gue bisa bilang ini sangat simple sih UI-nya. Cuma ada notifikasi, aplikasi, live TV, search, media, dan juga setting. Kalau mau masuk ke apps-nya juga cuma ada segini aja sih guys aplikasinya, nggak bisa ditambah lagi yang udah gue coba-coba. Jadi catatan juga nih buat teman-teman yang mungkin nontonnya tuh ada di Apple, IQ, Disney, View, dan yang lain-lain itu tuh belum tersedia di sini. Intinya cuma ada YouTube sama Netflix aja. Tapi ya zaman sekarang gampang sih kenanya ya kalau teman-teman perlu banget Android TV, banyak yang jual smart box ataupun Android stick yang tinggal dicolok aja ke port HDMI-nya dan yaudah jadinya nontonnya juga hitungannya lebih puas sih. Layar itu ini kan gede banget 75 inch. Terus di sini juga ada game center yang udah terinstall dari sananya. Jadi ada semacam game-game ringan gitu yang jujur nggak pernah kepake sih sama gue selama nyobain TV ini guys gamenya tuh. Buat nonton Netflix semua fitur dari filmnya support semua. Main PS5 juga asik-asik aja walau TV-nya tuh belum support HDR ya buat di port HDMI-nya. Toh masih banyak juga sih sebenarnya game PS5 yang nggak ada fitur HDR-nya ya, tergantung dari gamenya juga kan. Nah terus buat keluaran suaranya ini sih yang bikin gue kaget loh guys. Bagus banget suaranya. Bassnya itu loh guys, bulet. Suaranya tuh ya gue bisa bilang sih lebih bagus ketimbang TV 75 inch gue sebelumnya. Support Dolby Vision sama Dolby Atmos juga pastinya. Mode-mode picture-nya itu ada 5. Standar, natural, cinema, dynamic, serta football.
Terus untuk settingan lainnya juga kalau kita masuk ke mode setting more-nya lagi gitu ya, kayak begini. Buat mode sound-nya itu ada 6, standar, theater, musik, speech, late night, dan sport. Kalau masuk ke settingnya lagi ada menu lainnya kayak total sonic, total volume, sama total surround. Serta equalizer juga bisa nih menyesuaikan selera pribadi teman-teman tuh maunya kayak gimana, bisa kita utak-atik. Oh ya, semuanya ini tuh bisa kita akses dengan remote-nya yang seperti ini. Dan sebenarnya menurut gue ini masih kelihatan terlalu rame sih buat remote sebuah smart TV. Yang mana biasanya tuh remote-nya udah semakin simple kan ya. Tapi ya ini ada baiknya juga soalnya ada shortcut-nya. Jadi ya sebenarnya tinggal ini sih, tinggal faktor kebiasaan aja nanti teman-teman buat memudahkan pengoperasiannya. Anyway, Polytron juga berani ngasih garansi 2 tahun buat TV ini dengan harga jualnya 25 juta rupiah. Dan yang menarik, selama masa promo, teman-teman bisa dapetin cashback GoPay 1 juta rupiah. Dimana menurut gue ini bisa jadi pilihan sebenarnya buat teman-teman yang lagi nyari TV yang bagus serta awet. Ya gimana nggak awet ya? Maksudnya ya kita sama-sama tahu lah Polytron tuh gimana bagusnya soal kualitasnya dari dulu sampai sekarang. Terus ini juga buat link pembeliannya monggo langsung aja cek deskripsi di bawah biar teman-teman nggak nyari lagi. Dan biasanya suka ada diskon dan ya ada cashback juga. Makanya langsung melipir aja, dicek sendiri di deskripsi gitu ya guys. Cuma ya ada pesan dari gue satu lagi nih yang perlu diingat. TV ini aplikasinya masih terbatas. Dan buat gue pribadi yang di rumahnya tuh emang nontonnya YouTube aja paling sering karena ada bocah-bocah juga kan ya, buat gue sih nggak masalah. Suaranya juga yang menurut gue tuh suka gue, serius, karena beneran bagus guys. Sama kualitas visualnya juga ya bagus lah. Coy, 75 inch ini teman-teman juga ngeliatin dari tadi juga bagus kan. Dan ya udah sih ya paling segini aja yang bisa gue share-share terkait Smart TV Polytron 4K UHD Quantum Dot 75 inch ini. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.